Podcast Depok nih. Assalamualaikum teman-teman, podcast Depok kembali hadir di kesempatan kali ini dan di studio sudah hadir seorang pegiat literasi, Mas Baldan Fatullah. Apa kabar Mas? Sehat ya Mas? Alhamdulillah, super Jadi sehat. sehat-sehat, alhamdulillah ya. Jadi Mas Baldan ini seorang aktivis literasi, penulis dan saat ini diamanai sebagai ketua FTBM ya, Forum Taman Taman Baca Baca Masyarakat Masyarakat Depok Kota Depok. Periode berapa Mas? 2023 sampai 2028 ya, 28 ya, masih lama ya. masih lama. Kenapa tertarik dunia literasi Mas? Kan orang kan, wah ngapain tertarik dunia literasi gitu. Yang pertama sih seperti kita ketahui semua ya, pentingnya literasi dalam kehidupan. Iya, buat apa Mas gitu? Ya, pentingnya literasi dalam kehidupan terkait membaca, menulis, Iya, juga ya proses berdaya dan memberdayakan manusia itu adanya di literasi. di Kalau kita literasi ya. artikan seperti Heeh. itulah. Dulu kenal Taman Baca dan kemudian saat ini malah jadi aktivis ini diamani jadi ketua Forum Taman Baca. Prosesnya seperti apa Mas? Prosesnya itu eh, kenapa fokus ya bergerak di Heeh, gerakan di literasi. mhm. Yang pertama sih yang tadi saya bilang pentingnya literasi dalam kehidupan. Yang kedua, proses berdaya dan memberdayakan gitu. Berdaya dan Nah, memberdayakan. karena kan esensi manusia itu kan manusia itu kan bermanfaat untuk orang lain Yang ya kan. lain ya. Bagaimana kita bisa memberdayakan orang kalau kitanya tidak berdaya. Mhm. Proses itulah yang menjadi pemantik atau Iya. motivasi saya untuk bergerak di gerakan literasi. Mhm. Kalau FTBM sendiri Depok programnya apa aja Mas? Kalau Forum Taman Baca sendiri ya kebetulan memang tahun 2023 secara demokrasi, saya itu diamanahkan sebagai ketua Forum TBM, ada 5 fokus yang kita sekarang 5 jalani. fokus ya, Ya tahun pertama sih kita fokus pada penguatan internal. Karena organisasi ya. kita tahu sendiri pasca pandemi ini, Mhm. apalagi Forum TBM ini kan mayoritas gerakan nirlaba, Iya. ya kan yang tidak ada Kagak ada duitnya. Iya. nggak ada duitnya. Jadi Heeh. fokus pada penguatan internal dari 103 taman baca di Kota Depok ini sekarang 103 ya. 103 Banyak taman juga ya. baca dari 984 RW, 63 kelurahan dan 11 kecamatan. Sekarang sudah ada 103 taman baca di Kota Depok. 100. Heeh. Itu kan menjadi kekuatan kalau 103 taman Itu baca yang itu. terdaftar dan yang aktif berapa Mas? Nah, makanya pasca pandemi setelah saya terpilih, kami fokus pada bagaimana merapikan internal. Iya. Salah satunya mendata kembali mana saja TBM yang masih aktif dan tidak. Oke, Itu heeh. jadi bahan kita evaluasi. Itu sejauh mana karena kan ini kan menjadi tanggung jawab Forum TBM Iya. sebagai rumah kan, rumahnya TBM yang ada di Kota Depok. Parameternya apa ya Mas? Jadi, oh ini TBM masih aktif, ini kayaknya hidup mati segan apa? Yang pertama sih Tadi kita lihat ya tingkat kehadiran, tingkat ya kehadiran. kan, fasilitas maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan, apakah masih dilakukan atau tidak. Itu juga Kegiatannya itu misalkan ada kunjungan Iya, atau kunjungan. pelatihan-pelatihan menulis gitu ya, apa gimana? Lebih ke ini sih membaca secara gratis itu, Oh, memfasilitasi buku itu. tetap ya. Jadi Itu. teman-teman di lingkungan sekitar datang ke taman bacaan itu mereka mengakses buku-buku yang Buku-buku secara yang ada. gratis. Nah, rata-rata mereka itu yang ada ya dari 103 itu pribadi, inisiatif pribadi atau memang ada lembaga yang kelola, Mas? Nah, ini istimewanya Forum TBM. Heeh. Istimewanya TBM, Gerakan Nirlaba. Mereka ini kan jadi mayoritas itu yang bentuk TBM itu sebagai inisiator TBM itu buku pribadi Iya, yang mereka sudah baca, dikumpulkan banyak, iya. akhirnya daripada buku itu tidak terpakai, memperpanjang manfaat usia, ya mereka Dibuka untuk umum ya? dibuka untuk umum ya kan, Heeh. dikumpulkan. Ini mayoritas kan ini kan gerakan-gerakan yang memang berdasar dari kepedulian terhadap Dari minat baca di Kota Depok itu. Iya. Akhirnya bermunculan dan alhamdulillah seperti kita ketahui adanya TBM ini kan sangat membantu terhadap peningkatan minat baca di Kota Iya. Depok. Mas, bisa diceritain nggak yang, oh ini taman baca yang aktif tuh mana aja gitu? Kalau dari barat ke timur hingga tengah ya, Heeh. bermacam-macam. Jadi dari 6 dasar literasi itu ternyata di Kota Depok itu
bervariasi. Ada yang fokus pada peningkatan minat baca, ada yang fokus pada kepenulisan, Oke. ada yang fokus kepada inklusi sosial, Mhm. bahkan ada yang fokus pada TBM yang memang mandiri secara finansial. Oh ya, itu inclusion menarik juga tuh. Kalau dari Menarik. purpose itu, Perpusnas ya kemarin kan Mhm. sempat, dicanangkan juga ya bagaimana ini mungkin nanti bisa dilurusin nih bener apa enggak nih, Iya, taman baca itu, istilahnya, memberikan apa ya, keterlibatan ya dari masyarakat sekitar, kemudian menyelesaikan problem dan masalah-masalah sekitar, lewat taman baca itu atau seperti apa iya betul. kira-kira? Jadi kan bicara taman baca itu tidak Mhm. hanya, dikunjungi oleh anak-anak gitu, tapi Iya, remaja, orang mhm, tua, dan juga, bicara kesetaraan itu ya iya, ternyata memang, TBM itu menjadi solusi gitu heeh, kan. jadi inklusi sosial itu apa yang dimaknai oleh teman-teman TBM tuh? Proses pemberdayaan, Iya, pemberdayaan a ke sekitar ya. sekitar Jadi gitu nggak ya, hanya anak-anak nggak ada tapi dewasa, orang tua dewasa, orang juga, tua heeh. semuanya seperti itu. Pemberdayaannya maksudnya itu, biar mereka melek informasi atau seperti apa? Ya melek informasi dan juga, simpelnya seperti ini Mas, bagaimana, Mhm, sekarang itu kan di masyarakat mereka bisa baca, tapi iya, belum paham apa yang mereka belum tentu mhm, mereka paham apa mhm yang mhm, mereka baca. Mereka menulis belum tentu mereka paham apa yang mereka nulis. Nah mhm, jadi kan bicara literasi itu membaca, menulis, mhm. setelah itu goals-nya itu adalah bagaimana mereka bisa mengaplikasikan apa yang mereka baca, apa yang mereka tulis Di sehingga masyarakat ya di minimalan ya? masyarakat, sehingga Mhm, sehingga goals-nya itu melahirkan atau menciptakan sebuah karya, mhm, melalui apa yang mereka baca, melalui iya. apa yang mereka tulis dan diaplikasikan itu Dan loh. karya itu nggak cuma tulisan ya, Betul, dalam karya-karya bentuk yang lain ya, pemberdayaan yang lain ya? betul, Mhm seperti mhm, itu dan itu bisa dilakukan oleh remaja, mhm, pemuda, bahkan ibu-ibu sekitar tuh PKK itu kan iya, kadang-kadang heeh heeh, kadang-kadang membuat satu produk itu kan mhm, dasarnya dari buku. dari Nah buku ya, nah mudah-mudahan TBM ini bisa menjadi wadah, mhm. seperti itu. Kalau tadi Mas diceritain TBM apa nih, misalkan TBM X dia sudah bisa ngapain aja, bikin program, terus dia sudah bisa memberdayakan masyarakat, atau yang TBM Mas sendiri yang punya tuh TBM Kedaung itu Mas. Kedaung ya, heeh, Jadi kan, sebenarnya kalau bicara literasi itu, luar biasa ya Mas ya. heeh, Saya nih berada di posisi seperti ini bukan sekedar ujuk-ujuk jadi ketua forum TBM gitu. heeh, Saya izin cerita, mhm, jadi, berawal dari kegiatan RW yang mhm. memang, proses hijrah lah, hijab pribadi dari yang masa kelam hingga sekarang Masa seperti itu. kelam? Iya, Wah menarik, masa kelamnya apa tuh Mas? ya kenakalan remaja lah Kenakalan gitu. remaja ya, Kenakalan heeh, remaja, akhirnya saya berpikir gitu kan, kalau seperti ini terus ya mhm, ya tidak menemukan arah seperti itu heeh kan. heeh, Akhirnya, gabung di salah satu relawan di Rumah Baca mhm. Alam ada di Tangsel, Oh, 2 kok tahun jauh lah banget ya di Tangsel ya? di Tangsel, Heeh. teman SMA itu kan. Oh teman SMA. Jadi berpikir, bisa berkontribusi di kampung orang, kenapa di kampung Di sendiri kampus tidak, sendiri nggak gitu. ada kontribusinya, jadi kegelisahan itu ya kemudian Kegelisahan itu akhirnya saya bentuklah mhm, taman baca di lingkungan saya, di pos RW gitu kan. mhm, Setelah itu saya mengajak kepada teman-teman dari saya menjadi kami gitu kan. dari inisiatif pribadi ya? Iya, Mhm. jadi kami gitu kan, bentuklah Taman Baca Kedaung. Nah ternyata Kedaung itu nama tempat ya? nama kelurahan Nama kelurahan gitu. ya? Kenapa saya namakan Taman Baca Kedaung, bagian dari proses membesarkan nama daerah gitu. Nama daerahnya ya? Bahwasanya Kedaung ini banyak banyak Mhm, banyak banyak sesuatu yang bisa bisa kita bisa mhm, kita inilah, bisa iya, kita besarkan itu kan. mhm. Jadi taman bacanya naik, nama Daerahnya juga daerahnya juga naik naik gitu. ya? Itu menyikapi program pemerintah kan, Mhm, program Perda Kota Layak Anak, RW iya, Ramah Anak. mhm, Nah, kami yakin salah satu terbentuknya RW Ramah Anak itu adalah satu RW satu TBM. Salah 1 satu TBM. indikator. Itu implementasinya sejauh ini di Kota Depok Satu RW satu taman baca ada sudah ya? di Kelurahan Kedaung. Heeh. Dari Oh di Kelurahan Kedaung. alhamdulillah dari 11 RW sudah ada 8 taman baca. Mhm, hidup semua itu ya? Hidup semua Mhm, dan alhamdulillah semakin berkembang sekarang iya. sudah ada 103 taman baca walaupun tidak berbanding lurus dengan banyaknya RW yang ada di Kota Oh, Depok, jadi seperti belum itu. merata ya, Belum istilahnya merata, masih belum banyak yang nggak ada juga gitu. seperti Tapi itu. kalau yang pengelolaan yang secara pribadi itu perkembangannya di Depok seperti apa Mas? Taman baca pribadi gitu? Nah,
malah lebih mayoritas TBM yang didirikan secara pribadi yang masih aktif Yang gitu. masih aktif ya? Gitu dibanding Ya di TBM kelurahan di gitu ya? kelurahan, Heeh. bahkan di kelurahan tuh buku Banyak sekarang juga? banyak tapi tidak ini kan, Pengunjungnya nggak ada, nggak ada, kemudian yang menghidupkan ya? nggak ada. Bayangkan gitu Mas, Mhm. ketika 103 taman baca itu bergerak aktif, Iya, dan kami yakin gitu peningkatan minat baca dengan sendirinya sangat tinggi meningkat. ya? Mhm. Kan kalau kita dengar Kepala Perpusnas tuh tahun 2022 bicara kan, Mhm. di Indonesia itu satu buku diperebutkan 90 orang kan. 90 Itu orang kan ya? berdasarkan data gitu Iya. kan. Ternyata bukan minat bacanya yang rendah, Mhm. antara buku dan Iya. manusianya aksesnya terlalu jauh, Jadi mereka pengen baca buku di mana gitu ya. Jadi gitu. kadang mau beli baca buku, wah mahal-mahal. Betul. Mereka mau ke perpustakaan juga, perpustakaan yang umum juga Ya, jarang-jarang jarang, ada gitu. betul, Makanya mereka ke taman baca yang inisiatif pribadi itu ya. betul. Mhm. Ya kita lihat tadi kan, tempat paling sepi setelah ruang mayat itu perpustakaan, kalau kata Kak Perpustakaan ya. Maman. Sepi Orang banget ya. iya, orang ke perpustakaan daerah Mhm. kebutuhannya kalau nggak skripsi, Iya. sertifikasi, atau Heeh. enggak numpang WiFi. Iya. Itu kan Iya. jadi realita kan. Iya iya iya. Makanya ini menjadi tantangan untuk Mhm. perpustakaan daerah, bagaimana mereka bisa memberikan Perpustakaan Depok nih ya. betul, Heeh. Gimana kalau ngelihat, performa dari Perpus Depok, ya Mas Baldan bilang? ya kok secara objektif, alhamdulillah ada peningkatan gitu. Peningkatan ya? Karena, Apa fasilitas peningkatannya? pertama fasilitas yang memadai gitu kan. Dan Fasilitasnya? sekarang proses sosialisasi yang zaman digital gitu kan, Mhm. ternyata kita selain bisa mendapatkan buku dalam bentuk fisik, ada Digital ya? digitalnya itu Mhm ada gitu mhm. kan. Proses sosialisasi, fasilitasi, Mhm. dan keberpihakan tuh, Perda nomor 1 tahun 2018 Oke. terkait gemar Mhm. membaca itu kan, Mhm mhm. bagi kami selaku pegiat literasi itu sangat membantu. Iya. Itu bagian dari Apa keberpihakan. regulasi yang cukup bagus untuk kegiatan itu di Perda itu, Mas? Ini sih lebih kepada penguatan, bantuan anggaran untuk TBM. Ternyata Oh, tetap ada ya? di menu Heeh. musrenbang itu tertera untuk taman baca itu sekarang 8 juta Per per TBM per TBM untuk untuk setahun gitu? 1 tahun ya Oh, kan. untuk biar kegiatan itu, Ya, tumbuh lah ya? iya Mhm. kalau saya lihat itu di pagu anggarannya 3 juta untuk, rak buku dan lima Oh, jutanya itu pembelian buku gitu. pembelian bukunya. Itu Nah, berarti nggak ada untuk programnya ya? nggak ada Jadi mereka bantuan untuk fisik ya, fisik seperti buku itu, dan, raknya ya? raknya Ya gitu. lumayan lah gitu. Lumayan lah gitu. Setidaknya Harapannya apa nih ke Perpus, daerah atau ke pemerintah biar keberpihakan itu ada ke TBM, Mas? ya, jadi, lebih kepada tadi yang Mas Yon bilang tuh ya kan, proses atau program pemberdayaan agar gerakan ini Heeh. sustainable gitu kan, Mhm. berkelanjutan tidak hanya Mhm. sekedar seremoni kan kalau kita lihat sekarang ini orang ikut pelatihan, mereka Udah tanda ya? tangan pulang mereka dapat honor tapi tidak ada Oke. dampak gitu Heeh kan. heeh. Nah, maka dari itu kan, Pelatihan apa nih, Maksudnya pelatihan-pelatihan yang digelar oleh pemerintah oleh ya kan, pemerintah? itu Heeh. kan tidak ada Terkait dengan literasi tapi nggak jelas apa, iya. ini ya? Kami Mhm. hanya didata berapa TBM yang, di Kota Depok kan Mhm. untuk jadi bahan mereka, tapi kami tidak dilakukan, pembinaan secara Iya. sustainable, Mhm berkelanjutan gitu. mhm. Nah, maka dari itu yang kami butuhkan adalah bukan anggaran sebenarnya. Ya Mhm. itu, tidak hanya sekedar anggaran, Tidak hanya sekedar tapi anggaran. pembinaan yang sustainable, Mhm. yang memang itu bisa meningkatkan, minat baca dan masyarakat itu merasa butuh dengan Heeh. taman baca itu kan. Dan itu kalau Pemkot, maksudnya Pemkot itu ya Perpus daerahnya ya untuk Iya, melakukan pembinaan-pembinaan ya. Kalau perpus sejauh ini keterlibatan Perpus, Pemkot Depok dengan TBM sinergisnya sudah seperti apa, Mas? sudah hampir dari tahun 2017 kita selalu melakukan kegiatan bareng yang namanya Festival Literasi. Oh, festival Itu literasi. Mhm. akselerasi kolaborasi antara Forum TBM dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Iya, Kota Depok perpustakaan gitu. heeh. Ya kan bentuk kolaborasi jadi lebarannya TBM.
Oh, ya. Tiap Lebaran tahun ya? tiap tahun itu lebaran Biasanya di TBM. bulan apa, Mas? Biasanya kami melakukan di bulan November. Terakhir di yang kemarin di GDC itu ya? Terakhir ya? Kalau Beda lagi ya? itu festival buku. Oh, beda lagi Nah, ya. makanya ini bagian dari inovasi, mudah-mudahan kami bisa kolaborasi dengan program festival buku itu. Jadi Oh, kegiatan barengan ya. barengan Heeh. gitu. Jadi Itu biar lebih semarak ya. biar lebih semarak itu kan dilakukan oleh komunitas perpustakaan ya Iya. gitu Pak. Itu dari 103 ya tadi ya. Itu yang 103. aktif berapa persen ya? Berapa TBM, Mas? Atau Berdas bisa diceritain contoh TBM-nya biar menguatkan aja nih teman-teman TBM yang ada tuh. Jadi dari 103 40% lah. 40% ya. Berdasarkan data yang kami punya di sini, yang masih aktif dan berjalan Dan berjalan. Heeh. gitu kan. Ya salah satunya di wilayah timur tuh dan timur dan tengah itu mendominasi itu. Mm-mm. Ada di situ kalau di timur itu ada Rumah Baca Forum Indonesia Menulis. Forum Indonesia Menulis Itu ya. itu pengelolanya namanya Pak Soeharto. Itu pribadi Hmm. dan Pak Soeharto itu dari Pancoran Mas ya? Pancoran Mas. Iya. Itu luar biasa. Jadi FAM ya? FAM ya, forum Iya. forum Forum Indonesia Menulis atau FAM tuh ya? FAM ya? FAM kalau nggak salah ya. FAM. Rumah Baca FAM. Rumah Baca FAM Ya. itu sangat menginspirasi itu. Mas Soeharto ya? Mas Soeharto. Jadi sangat produktif. Itu Kalau di Taman Lembah Gurame juga ada juga tuh namanya Pak Supriyanto kalau nggak Pak salah. Supriyanto. Pak Supriyanto. Jadi saya sering datang juga tuh ke Oh beliau. iya Pak. Jadi Pak Supriyanto tuh saya tanya, oh dari dulu perpus di daerah Monas sana, terus kemudian dia bikin sendiri di apa namanya Taman Lembah Gurame itu. Taman Lembaga. Sekarang punya tempat. Sekarang punya tempat ya? Sekarang Oh, punya baru tempat tahu sendiri. malah. Dulu kan gelar buku kan di Lembah Gurame, sekarang punya tempat sendiri gitu. Tempat sendiri Di ya. SMP Negeri Di sebelahnya ya? Di sebelahnya iya. ya. Itu menginspirasi juga sih. Iya, jadi kalau Mas Soeharto kita sudah berapa kali ketemu sih dan Oh, gitu. kalau sekarang Mas yang program yang sedang di FTBM sekarang? Sekarang kami sedang fokus rencana kami ini di internal pengurus itu nulis buku. Nulis buku ya di Jadi internal ya? di internal nulis buku lebih kepada penguatan TBM yang ada di Kota Depok. Karena kami meyakini seperti halnya penasehat bilang, kemajuan sebuah kota itu ditunjukkan dengan seberapa besar karya warganya yang dibukukan. Karya warganya yang dibukukan. Itu yang menjadi pemantik atau motivasi. Rencananya mau menulis tema apa Mas? Tema tentang gerakan literasi. Gerakan literasi tetap ya? Mudah-mudahan itu menjadi acuan para TBM yang ada di Kota Oke, Depok. sip. Mudah-mudahan terlaksana ya. Terlaksana itu. Oh ya kemarin saya dengar kabar dapat TBM Depok tuh ada beberapa nominasi yang dari Perpusnas ya, dapat hibah buku atau Hibah apa? Itu gimana ceritanya tuh? Jadi kami di Forum TBM Kota Depok mendapatkan informasi oleh Forum TBM Jabar. Oke. Ada apa namanya? Ada kesempatan mendapatkan bantuan dari Perpusnas gitu kan. Akhirnya dengan sendirinya alhamdulillah Kota Depok itu 19 TBM selaku penerima manfaat. Iya. Nah, tapi tahun ini ada 43 TBM dapat bantuan dari daerah. Jadi total 43. Oh itu enggak cuman dari Perpusnas ya? Enggak cuma dari daerah. Perpusnas, dari Daerah itu wilayah. maksudnya dari Dinas Kearsipan itu dan Pemkot Depok ya? Dari Pemkot Depok. Itu dalam bentuk apa ya Mas? Dalam bentuk anggaran, dalam anggaran bentuk ya? uang. Jadi mereka beli sendiri gitu. Beli Tapi sendiri kalau dari bukunya ya? Perpusnas Buku ya? kalau nggak salah dalam bentuk buku langsung. Oke. Seperti itu. Nah kira-kira sinergisnya tadi ya udah ya. Kemudian yang dari teman-teman sendiri kegiatan dalam waktu dekat ini? Ya, yang pertama sih kami lagi merancang apa namanya kegiatan-kegiatan mengaktifkan kembali seperti kegiatan orang Depok menulis terkait kongko literasi yang setiap bulan kita laksanakan di 11 kecamatan. Itu mereka ngapain aja tuh kongko rutin. literasi itu? Jadi misalkan bulan Januari ini di Pancoran Mas, kita kumpulin TBM yang ada di Pancoran Mas. Ya. Itu kongko literasi, evaluasi, gerakan literasi di kecamatan Jadi Pancoran sharing Mas. session ya, Sharing gitu kan, session misalkan seperti itu. Tiap TBM dia program yang unggulannya apa, kemudian kendala-kendalanya, Kendalanya apa. relawannya segala macam ya.
seperti itu. Terus juga kita ada kegiatan orang Depok menulis, anak Depok menulis, pelajar Depok menulis, Dan itu sinergis dengan Pemkot juga ya? sinergis dengan Pemkot. Nah di situ kita mengundang para pustakawan perpustakaan daerah Oke. untuk melakukan pembinaan TBM, rencana ke depan seperti itu. Jadi antara komunitas dengan government, dengan pemerintah itu benar-benar selaras gitu. Tapi kalau Mas Baldan sendiri ngelihat literasi di Depok itu menilainya seperti apa sekarang pertumbuhannya itu? Dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat, kemarin informasi terakhir ternyata paling banyak itu di Depok TBM. TBM-nya ya? Iya. Kalau kita bicara berdasarkan dengan data ya. Data ya. Tapi kan bukan nilai, bukan Kuantitatifnya ya? Iya, tapi lebih kepada dampak gitu. Dampaknya seperti apa? Seperti itu. Tapi kalau kita lihat di Depok banyak yang peduli terhadap gerakan literasi tapi eksklusif gitu kan. Mereka bergerak sendiri-sendiri gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya forum TBM ini yang bergerak sendiri-sendiri itu bisa jadi gerakan kolektif gitu. Itu Iya, harapan minimal kita ke depan. ya tadi ya gerakan mulai dari kelurahan, bahkan dari RT RW ya. Dari RW, dari Ha-ha. kelurahan, Kelurahan. kecamatan hingga kota gitu. Gitu. Terus goalnya kira-kira pengen Depok itu pengen seperti apa gitu Mas? Ya kolaborasi kontribusi untuk Depok yang cerdas literasi pastinya. Tapi kan sampai pada level cerdas literasi itu kan Iya. butuh proses yang Panjang ya. panjang. Salah satunya kan gerakan dari hulu, dari bawah. Kalau Kendalanya? ya kendalanya sih lebih kepada ya sekarang yang tadi saya bilang bicara minat baca itu kan bukan minat baca yang rendah gitu, tapi Iya. antara Aksesnya itu ya. akses buku dan manusianya yang terlalu jauh. Iya. Bayangkan Mas, berapa pulau di Indonesia, tapi Iya. berapa banyak perpustakaan. Iya. Kemarin aja kan Gunung Agung itu sempat Tutup ya. tutup kan. Itu kan tidak berbanding lurus dengan jumlah warga di Indonesia Dan di Depok pun banyak toko buku yang tutup. tutup. Tinggal satu ya, Gramedia doang Gramedia. ya. Ya Gunung bayangkan kan Agung. 2,1 juta warga Depok, Satu. perpustakaannya cuma satu. Dua lah perpustakaan daerah dengan Gramedia. Iya. Tidak berbanding lurus kan? Satu toko buku ya. Iya kan? Ya makanya kan Taman Baca ini kan menjadi bukti solusi gitu kan. Kalau memang benar-benar berjalan semua. Dan sebenarnya sih kayak tadi Mas bilang ya, kita Taman Baca tuh nggak terlalu butuh duit kok, walaupun itu ya mungkin perlu juga, tapi Betul. lebih ke pembinaan itu tadi ya. Pembinaan, betul. Jadi keterlibatan dari Pemkot yang kemudian ikut ambil bagian dalam melakukan pembinaan seperti apa, seperti itu ya kira-kira. Jangan sering libatkan kami yang sifatnya seremonial gitu. Oh gitu ya. Itu tidak menambah kualitas kami, tapi libatkan kami yang sifatnya sustainable, berkelanjutan dan itu berdampak pada peningkatan taman baca di masing-masing RW. Jadi gitu. gampangnya itu nggak hanya festival aja gitu ya, Betul. tapi benar-benar ke pembinaan sampai ke pemberdayaan di tingkat lingkungan sekitar dan tentunya berdampak tadi ya Mas ya. Pada masyarakat. Sehingga itu jadi TBM yang inklusi sosial itu menjadi mimpi kita semua. Mungkin bisa dijelasin lagi tadi inklusi sosial itu goalnya seperti apa? Ya goalnya agar mereka para pengelola berdaya dan masyarakatnya juga bisa diberdayakan. Jadi Diberdayakan, masing-masing itu kan berdaya dan memberdayakan sebenarnya goalsnya itu kan. Nah, tapi kalau tadi kan berbasis di kelurahan gitu, kenapa di kelurahan nggak jalan ya taman baca nggak sepenuhnya jalan begitu? Betul. Keterbatasan SDM. SDM ya tetap ya. Itu apalagi kalau kita percayakan kan ada beberapa perpustakaan yang tidak aktif gitu. Sedangkan bukunya aktif. Ya mereka sudah sibuk dengan kerjaannya. Kerjaan sendiri-sendiri kan, ya. gitu. Nah, memang harus ada yang fokus ya satu kelurahan satu pengelola itu menurut kami cukup gitu untuk pengelolaan TBM yang ada di masing-masing kelurahan. Minimal ada penggeraknya lah ya untuk Penggeraknya. memulai kegiatan-kegiatan. Betul. Kemudian nanti dari situ kan masyarakat juga pasti ada yang kemudian terlibat kan di dalamnya begitu. Ya. Maka Oh ya, ini Mas Balda ini kan selain penggerak TBM juga penulis juga. ya. Nah, karya yang mau di launching apa nih? Kayaknya udah mau nulis buku nih, udah mau terbit kan? Ya. Jadi awal tahun 2023 itu saya sudah merancang tuh timeline itu kan, memetakan itu. Kira-kira apa yang saya berikan di tahun 2023. Ternyata terbit di tahun 2024 itu buku. Baru ya. Buku saya menulis buku dengan judul Anak Muda Penggerak Kota. Anak Muda Penggerak Kota. Isinya Mas? Isinya tentang gerakan-gerakan saya mulai dari
gerakan tingkat RW, kelurahan, kecamatan, semua kan berproses itu dari tingkat kota. Jadi ketika saya diamanahkan menjadi forum TBM Kota Depok itu, ketua forum TBM Kota Depok, ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang gitu. Ternyata kita nih anak muda, penting bagi kita untuk sadar akan peran. Iya. Apa sih yang sudah kita lakukan untuk kota tercinta. Dan peran di literasi ya. Peran di literasi kan semua bisa berbagi peran gitu kan. Iya. Mungkin saya menggerakkan kota melalui gerakan literasi Iya. gitu kan. Di tingkat RW, kelurahan, kecamatan hingga di tingkat kota gitu. Iya. Itu sih sebenarnya proses-proses gerakan-gerakan yang saya lakukan. Terbit Mudah-mudahan kapan nih kira-kira? mudah-mudan dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ya? Ya kan. Tapi tidak dikomersilin ya. Oke. Saya tuh nulis buku nggak pernah yang Dijual ini ya. dijual. Tapi kalau teman-teman misalkan mau baca, saya kasih file, silakan cetak sendiri. Oke. Kadang-kadang mereka, Bang ini saya kasih uangnya aja, abang yang nyetakin silakan. Kayak gitu kan saya beli sambil bersedekah. Iya. Bersedekahnya untuk apa? Untuk biaya operasional TBM Oke. yang saya kelola. Iya. Itu kan tidak komersil Iya. kan, itu kalau komersil kan dijuali. Iya. Karena kalau nulis motivasinya dikomersilin, itu dari awal itu udah nggak akan semangat. Nggak akan semangat, Apalagi ya. kalau nggak ada yang beli, besoknya nggak akan nulis lagi. Nggak akan nulis lagi ya, Ya kan? betul. Kayak gitu. Itu ya, kita tunggu ya, dalam waktu dekat ini ya. Siap. Insya Allah mudah-mudahan bisa buah pikiran saya bisa sampai sini. Anak muda penggerak kota ya. Anak muda penggerak kota. Terakhir Mas nih buat teman-teman TBM nih, biar lebih memotivasi lagi mereka untuk bergerak, kemudian ada sinergis dengan kelurahan, ada Pemkot, pesan-pesannya dari Mas Baldan apa nih? Pesan-pesannya gini ya. Yang pertama, kita sebagai anak muda itu harus menyadari pentingnya peran nih gitu kan. Kita semua berhak menjadi dampak bagi orang banyak dan mudah-mudahan itu levelnya pada menjadi orang yang bermanfaat adalah kebutuhan. Iya. Ketika sudah pada level itu, insya Allah dengan sendirinya kita akan bergerak dengan versinya kita masing-masing, dengan versinya kita masing-masing. Jangan mudah-mudahan ya harapannya ke depan gerakan-gerakan yang sudah dilakukan itu menjadi gerakan kolektif. Kolektif ya. Tidak hanya barengan sendiri-sendiri ya. gitu kan. Seperti itu sih. Iya. Jadi mudah-mudahan ya level cerdas literasi itu bisa bareng-bareng kita upayakan. Kerjain antara TBM, pemerintah yang setingkat dari RW, Betul. kelurahan sampai ke di kota ya. Kota juga memberikan kontribusinya. Betul. Itu ya. Sementara teman-teman, Iya. terima kasih buat Mas Baldan Sama-sama, Mas di Yon. tengah kesibukannya sudah bisa hadir di podcast Depok kali ini. Itu teman-teman, sampai ketemu ya di podcast Depok berikutnya. Suara Depok, podcast Depok. Terima kasih Mas Baldan. Sama. Alhamdulillah.